Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Unilever hari ini melaju cukup kencang, buy on weakness di 1850 hingga resisten di 2200. Kemudian juga ada Adaro pemirsa, lebih ke arah sell on strength. Hari ini masih melaju cukup kencang. Supportnya di 2500, resistennya hingga ke 2930. BRMS tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya lebih ke arah trading buy. Supportnya di 400, resistennya hingga ke 505 dan BRIS direkomendasikan buy on weakness 2850 hingga ke 3200 dari sisi resistennya. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Hari ini Unilever mengalami lonjakan yang cukup signifikan Pak Rio. Tampaknya semakin jauh meninggalkan level all time low yang pernah disentuh sebelumnya. Analisis Anda di tengah penguatan signifikan Unilever di hari ini? Ya, pada dasarnya bisa jadi ini karena menyikapi sentimen adanya spin-off dari bisnis Unilever yaitu es krim dari bisnis es krim yang tentu akan memberikan profit bagi emiten UMPR ini dan juga rencana pembagian dividen khusus dari hasil penjualan tersebut. Jadi pada dasarnya market menilai ini ada kesempatan untuk melakukan buy on weakness di level yang relatif adalah level terendah pada Unilever. Pada dasarnya masih terdapat ruang kenaikan untuk Unilever menuju area gapnya di kisaran 2200 hingga level 2290 itu bisa menjadi target jangka pendek untuk Unilever dengan level support ada di kisaran 1850 Pak. Untuk melakukan pembelian pada dasarnya tunggu pullback, mungkin pullback di kisaran 2000 ya, ini close udah di level 2000 ini bisa menjadi level untuk melakukan buy on weakness untuk trading jangka pendek. Baik, 2010 pemirsa posisi saat ini menguat di 5,54%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Rio. Ada Adaro. Anda lebih rekomendasikan sell on strength. Apakah dari sisi teknikal posisinya sudah jenuh beli maksud saya untuk Adaro, Pak? Ya, betul Pak. Jadi memang kalau kita bicara sister company-nya yaitu AADI juga naik cukup banyak dan secara Adaro pun juga sudah mengalami penguatan dari ARB pasca pembagian ex dividen kemarin beberapa minggu lalu dan memang resisten pada saham ini ada di kisaran level 2930-an. Jadi dengan harga hari ini tertinggi sudah mencapai 2880 yang sudah tidak begitu jauh lagi, maka strategi sell on strength pada Adaro ini layak untuk dipertimbangkan mengingat kenaikan tajam dalam waktu singkat biasanya diiringi dengan technical correction sementara waktu. Untuk level pembelian mungkin bisa dipantau level kisaran 2500 yang berpotensi menjadi level support jangka pendek pada Adaro dan selama bertahan di atas 2500 tren saham ini masih cenderung akan bergerak naik jangka pendek. Baik, penutupan hari ini di 2720 menguat di 1,49%. Untuk Adaro lebih direkomendasikan sell on strength dan tadi juga sudah sampaikan kalau ingin buyback kembali level menarik yang bisa diperhatikan. Pak Rio, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak. Ada BRMS trading buy, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya secara singkat. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BRMS Pak Rio dan peluang mungkin untuk BRMS kembali ke level 500-an? Ya, pada dasarnya BRMS walaupun mengalami konsolidasi dalam mungkin 1 bulan terakhir, tren jangka panjangnya masih bullish, masih uptrend, dan dengan mampu menembus level breakout kurang lebih di kisaran 430, maka terbuka ruang kenaikan pada BRMS ini kurang lebih ke kisaran 500 hingga 505 Pak, dalam jangka pendek. Dan ini akan menarik jika BRMS itu bisa bertahan di kisaran dekat-dekat level 500, maka kita melihat ada potensi rally lanjutan nantinya mungkin ke arah yang lebih tinggi di kisaran 600. Tapi pada dasarnya target jangka pendek BRMS ada di level 505 dengan level support kurang lebih di kisaran level 400. Baik, posisi saat ini di 442 beberapa menit jelang penutupan. Target price tadi di 505 dan target jangka menengah ada kemungkinan untuk BRMS menembus di level Rp600 per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Rio. Ada BRIS Pak, Anda lebih rekomendasikan buy on weakness untuk BRIS, analisisnya?
Ya, setup technical pada BRIS ini cukup menarik karena sudah sejak 2 minggu terakhir membentuk higher low walaupun level high-nya masih mirip-mirip. Dan kita melihat biasanya saham yang bergerak seperti ini adalah saham yang berpotensi berada di awal fase bullish-nya. Apalagi secara jangka panjang, walaupun BRIS ini bergerak alot dalam beberapa bulan terakhir, tapi secara tren masih sangat positif. Jadi silakan cermatin level support untuk swing itu di level 2850 bisa menjadi level yang menarik untuk melakukan buy weakness. Dan pada dasarnya target kenaikan BRIS sebenarnya ada di level 3.200 untuk jangka pendek, dan ini bisa menjadi pintu untuk kenaikan-kenaikan yang lebih tinggi pada BRIS untuk di kemudian harinya. Baik, posisi saat ini di 2980 Pak, melemah di atas 1% ini. Apakah harus menunggu ke 28 terlebih dahulu? Pak Pada Rio? dasarnya 2850 adalah level ideal untuk buy weakness, tapi Oke. kalau secara tren melakukan cicil beli di beberapa layer harga lebih rendah dari level sekarang akan jadi strategi untuk pembelian yang menarik juga. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Unilever, Adaro, BRMS, dan juga BRIS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi khusus hari ini, kita hanya 30 menit Pak Rio. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan Pak Rio kita lanjutkan kembali, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja kita ke Medan, Sumatera Utara, ada Bapak Sihotang menanyakan saham AADI Pak. Ambil posisi di level tinggi di 10.100 support dan resistennya. Apakah ruang penguatan masih terus berlanjut seiring penguatan sudah mulai terbatas untuk saham AADI? Ya, AADI setelah ARA beberapa hari sudah mulai ada pergerakan, jadi bisa dibilang bahwa ini sudah mencapai level yang diekspektasikan oleh pasar, di mana terjadi profit taking juga di sana. Yang perlu diperhatikan sini adalah masih sangat minim untuk kita bisa menilai saham ini secara teknikal, namun silakan dipantau level support itu level 10.000 dengan level resisten di level 11.375. Pada dasarnya dibutuhkan konsolidasi mungkin 2 hari hingga 3 hari untuk kita bisa menentukan tren pergerakan saham ADI ke depan. Namun selama dia bisa bertahan di atas level 10.000, maka cenderung tren naik masih bisa berlanjut dalam jangka pendek. Tapi dari sisi aksi beli sudah mulai turun tidak Pak jika dibandingkan dengan ketika ADI sempat menyentuh auto reject atas? Betul Pak, pada dasarnya levelnya udah dianggap cukup, makanya banyak yang melakukan profit taking. Namun balik lagi, ketika banyak yang melakukan profit taking, harga masih steady 10.000, artinya masih banyak yang menampung beli di level 10.000-an di area bawah pergerakan harga hari ini. Ya, kalau tidak salah hari ini merupakan hari terakhir dari PUPS-nya Pak. Banyak pihak yang masih optimis terhadap AADI, Pak Rio, bahkan beberapa sekuritas sudah menargetkan target harga ke 15.000, bahkan ada yang menyatakan bisa sampai ke 30.000 Pak. Oke, jadi pada dasarnya mengingat saham ini memproduksi energi yang dibilang adalah energi masa lalu, yang menyisakan jejak karbon misalnya seperti itu, pada dasarnya kita perlu melihat indikator per rasio-rasio keuangan yang mungkin akan relatif harus identik dengan peers-nya Pak, seperti mungkin Asam, IKNG dan lain segala macam. Pada dasarnya target harga tetap harus melihat kemampuan saham ini bertahan di atas level 10.000 tersebut. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham PSAB Pak Rio di 322 ambil posisi nyangkut, ada peluang kembali ke level tersebut tidak? Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk PSAB. Untuk 322 masih sangat mungkin karena PSAB bergerak dalam range sideways. Batas bawah ada di level 300, batas atas ada di level 348. Pada dasarnya masih tetap terbuka ruang harga kembali ke level 322. Level 300 menjadi area untuk buy weakness, dan pada dasar level 340-an bisa menjadi area untuk sell on strike. Oke, selanjutnya ada Syabah dari Jakarta menanyakan saham perbankan big cap BBRI Pak, nyangkut di 4530. Pak Rio. Oke, pada dasarnya BBRI sudah mencapai level previous low waktu itu di kisaran 4.100-an dan sudah melewati nol. Dan memang resisten saham ini untuk jangka pendek ada di level 4.500. Sangat mungkin harga kembali ke level beli tersebut 4.500-an dan mencapai 4.600. Dan dengan kondisi yang ada sekarang, menjelang level 4.600, pertimbangan untuk sell on strength
Mhm. terlebih dahulu pada saham BBRI karena itu merupakan level resisten cukup kuat. Hingga kita bisa melihat pergerakan selanjutnya seperti apa, Pak. Di hold saja ya Pak? Sementara di hold aja, Pak. Hingga Oke, 4.600. baik. Ini baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio. Ada Ibu Intan dari Riau menanyakan PTBA, Pak. Punya di harga 2734. Mohon arah harga selanjutnya dalam jangka pendek untuk PTBA, Pak Rio. Oke, dengan mempertimbangkan level beli di level 2730 tadi Pak ya, itu Iya. pada dasarnya pembelian di level support cukup oke, di mana level resisten pada saham ini ada di level 2.900. Jadi pada dasarnya belum sudah tidak terlalu jauh lagi dari level resisten, bisa pertimbangan nanti untuk sell on strength jika ada penguatan sehari 2 hari ke depan. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham Raja. Pak Rio tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ruang penguatan lanjutan untuk Raja sudah ambil posisi di 2.300. Di tengah ini anak usahanya akan melakukan IPO sepertinya nih, Pak Rio. Analisis Anda untuk Raja punya ambil Ya, posisi di 23. Ya, secara teknikal Raja berada dalam tren naik jangka panjang, namun mengingat harga ini hampir mencapai level previous high di 2780, ada kan saham ini untuk mengalami konsolidasi dan koreksi untuk sementara waktu. Karena biasanya trader akan melakukan profit taking ketika harga mencapai previous high tersebut. Jadi jika sudah profit bisa sell on strength dulu hingga memantau apakah saham ini mampu bertahan di atas level 2600. Mhm. 2600 berpeluang menjadi nantinya adalah support baru Raja, dan kalau dia bisa bertahan di atas level tersebut, kita bisa melihat ruang-ruang kenaikan yang lebih tinggi pada saham tersebut. Baik, intraday hari ini 2690 Pak, all time high ini untuk Raja. Tertinggi kalau nggak salah sempat di 2780 ya Pak ya. Oke, 2780, artinya jadi mendekati ya Pak? mendekati. Mhm. Baik, untuk Raja 2540 menguat di 5,39%. Tadi ruang penguatan masih akan terus berlanjut karena tadi yang menanyakan ambil posisi di 2.300-an. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, untuk Goto. Secara intraday hari ini sudah sempat ke 80 Pak. Teknikal selanjutnya untuk Goto. Ya, untuk Goto berada dalam tren naik jangka pendek, pergerakannya relatif swing, naik turun cukup lebar. Coba cermati level 84 sampai 85 itu berpeluang menjadi level resisten kuat pada saham Goto. Jadi yang sudah profit posisinya bisa pertimbangkan sell on strength ketika harga mencapai 85, dan untuk level support pada dasarnya support saham ini berada di level 74 sampai 70 untuk melakukan buying weakness. Oke, Goto hari ini sudah menembus ke 80, pemirsa, menguat di 2,56%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Rio. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Wijang dari Riau. Bagaimana dengan auto? Sudah pegang di 2.300? Analisis Anda untuk auto? Oke, 2.300 levelnya cukup oke karena dekat dengan level support dan saham ini masih berada dalam fase sideways. Maka coba cermatin level resisten sideways-nya di level 2.470 hingga 2.500. Bisa pertimbangkan melakukan sell on strength jika harga mencapai level tersebut, dan level beli itu ada di level 2.300. Baik, 2390 penutupan hari ini menguat di 2,14%. Terakhir Pak, waktu kita cukup terbatas, ini menanyakan saham Telkom Pak. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Potensi ke 3.000-an kembali, paling tidak untuk jangka menengah. Oke, untuk Telkom rasanya untuk ke 3.000 masih banyak resisten harus dilampaui. Oke. Resisten terdekat pada saham Telkom ada di 2930 hingga 2950, itu yang menjadi referensi, dan selama dia belum bisa kembali ke atas 2950, itu pada dasarnya Telkom masih berada dalam fase downtrend jangka jangka menengahnya pada itu. Baik, jawaban untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Untuk Pak Rio, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Kelari Saham, dan sebelum kita tutup IDX Session Closing untuk kali ini, saya akan sampaikan data terakhir posisi penutupan indeks harga saham gabungan
berbalik menguat pemirsa, cukup signifikan di 0,21%, semakin kokoh di 7.400-an, tepatnya di 7.453,287. Intraday terendah hari ini sempat di 7.396,790 dan level intraday tertinggi tadi sempat ke 7.458. Ya, dengan penyampaian update penutupan indeks harga saham gabungan, maka berakhir sudah kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Son of All, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.